pemasangan alat peraga kampanye. Kalau di desa tersebut itu merupakan basis salah satu calon, untuk calon lainnya boleh masang di situ nggak Pak? Apakah ada larangan juga? Tidak ada larangan, jadi mereka punya kesempatan yang sama. Nah kalau itu mereka klaim itu kan bisa aja nanti sekabupaten Demak 14 kecamatan dianggap itu basisnya semuanya itu. Nah, kita yang viral di Facebook itu memang benar kejadian di Bumerjo Demak nih Pak. Terkait sengketa dari pemasangan spanduk atau baliho salah satu paslon calon. Nah, kami dari tim kami sudah menemukan kaitannya dengan adanya sedikit selisih paham antara tim sukses yang ada di Facebook yang diunggah di warga Demak itu, dan kami sudah mempelajarinya dan kami sudah merintahkan kepada Panwascam untuk mengecek kebenarannya hal tersebut. Jadi ini perlu kami pastikan terlebih dahulu pada Panwascam kami, sehingga dipastikan itu kejadian sebenarnya gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah menyampaikan kepada tim paslon baik 01 maupun 02 untuk mematuhi pemasangan alat peraga kampanye, baik itu baliho, spanduk, kumpul-kumpul maupun lainnya. Jadi ada hal-hal yang itu tidak diperbolehkan dilakukan pemasangan. Contohnya misalnya pemasangannya itu di lingkungan lembaga pendidikan, kemudian di rumah ibadah, di pohon, tiang listrik, dan lain sebagainya. Ini juga sudah dipertegas lagi dengan keputusan Bupati Demak nomor 270/280 tahun 2020 tentang lokasi dan tempat pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan Bupati Wakil Bupati Demak tahun 2020. Dan sebenarnya informasi ini sudah juga kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya pada tim kampanye, dan mereka juga sudah tahu aturan itu. Dan mungkin ini yang perlu juga ditekankan lagi, kalau misalnya ada hal seperti itu, silakan dikomunikasikan pada jajaran kami, baik itu Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Desa Kelurahan, sehingga nantinya bisa dibantu diberikan arahan mana yang diperbolehkan secara aturan oleh undang-undang maupun yang itu merupakan larangan. Jadi mereka bebas melakukan kegiatan pemasangan alat peraga kampanye, namun mereka juga harus mematuhi aturan larangannya itu seperti apa. Nah, dari video yang viral itu sebenarnya kronologinya semacam apa Pak? Nah, jangan tanyakan kronologinya karena itu hanya potongan, kami juga tidak tahu kronologinya bagaimana. Tapi yang jelas kedua tim pasangan calon itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan kampanye dan melakukan pemasangan alat peraga kampanye, baik itu yang difasilitasi oleh KPU maupun mereka yang bisa melakukan penggandaan sendiri. Nah, itu kan sudah saya tekankan pada keduanya dan mereka siap untuk mematuhi hal tersebut. Ada larangan-larangan untuk pemasangan APK itu sebenarnya di mana aja itu Pak Ketua? Nah, sesuai dengan keputusan Bupati 270/2080 tentang pemasangan alat peraga kampanye untuk kegiatan Pilgub di Demak tahun 2020, itu yang jelas bahwa mereka tidak boleh memasang APK-nya itu di lingkungan lembaga pendidikan, kemudian lingkungan rumah ibadah, kemudian pemasangan di jalan-jalan yang sudah disebutkan sesuai dengan keputusan tersebut, misalnya Jalan Sultan Patah, Jalan Sultan Hatiwijaya, kemudian pemasangan itu di pohon, tiang listrik, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah jelas sekali diatur di keputusan Bupati
yang untuk memastikan lokasi-lokasi mana yang diperbolehkan kegiatan pemasangan alat peraga kampanye. Kalau di desa tersebut itu merupakan basis salah satu calon, untuk calon lainnya boleh masang di situ nggak Pak? Apakah ada larangan gitu? Tidak ada larangan, jadi mereka punya kesempatan yang sama. Nah kalau itu mereka klaim itu kan bisa aja nanti sekabupaten Demak 14 kecamatan dianggap itu basisnya semuanya itu. Nah kita sudah tegaskan itu di awal pada saat rapat koordinasi bersama itu, dan mereka memahami itu, dan mereka sampai sekarang ini juga masih komunikasi dengan kami kaitannya dengan hal tersebut. Kami juga mengingatkan pada mereka untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanyenya. Himbauan buat masyarakat Demak Pak, agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan kondusif Pak. Nah, untuk warga Kabupaten Demak, yang pertama saya ajak untuk berperan aktif menjadi bagian dari pengawasan berbasis masyarakat, memastikan bahwa semua tahapan kegiatan pemilihan Bupati Wakil Bupati Demak itu sesuai dengan aturan, tidak ada pelanggaran. Yang kedua, apabila menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Kecamatan maupun Bawaslu Desa Kelurahan. Dan masyarakat Demak, saya yakin sudah menyadari dan paham betul, dan mereka akan mematuhi kaitannya dengan aturan-aturan di dalam kegiatan pemilihan Bupati Wakil Bupati Demak ini. Dan saya yakin masyarakat Demak tidak gampang, tidak mudah untuk diadu domba. Mereka sudah tahu cara bijak bagaimana harus bersikap.